Abad ke-17, di balik hamparan hijau sawah dan megahnya gunung-gunung yang membentang, berdiri Kerajaan Mataram, sebuah pusat kekuasaan besar yang menyatukan hampir seluruh tanah Jawa di bawah satu panji. Dan di atas tahta itu, duduk seorang raja yang kelak namanya menggema dalam sejarah perlawanan Nusantara, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung bukan sekedar penguasa, ia adalah pemikir, pejuang, dan pemersatu. Seorang raja yang tak hanya membangun istana, tapi juga membangun semangat kebangsaan jauh sebelum konsep Indonesia dikenal dunia. Namun, masa kejayaannya dibayangi oleh ancaman dari seberang lautan, sebuah kekuatan asing yang menyamar sebagai pedagang namun menyimpan ambisi kekuasaan. Mereka datang membawa bendera VOC, kongsi dagang Belanda yang perlahan menancapkan buku kekuasaan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. VOC bukan hanya mencari rempah, mereka membawa strategi kolonial, membangun benteng, memanipulasi perjanjian, dan memecah belah kerajaan-kerajaan lokal demi memperluas pengaruh. Di Batavia, mereka membangun kota berdinding tebal dengan meriam dan pasukan bayaran, sebuah benteng yang menjadi simbol penjajahan awal. Sultan Agung menyadari bahaya yang sedang tumbuh. Ia tahu bahwa kehadiran VOC di Batavia bukan sekedar soal perdagangan. Ini adalah ancaman terhadap kedaulatan, terhadap budaya, terhadap masa depan bangsanya. Sebagai pemimpin besar, Sultan Agung tidak tinggal diam. Ia menyiapkan rencana besar, sebuah ekspedisi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menggerakkan ribuan pasukan Mataram untuk menyerang pusat kekuasaan VOC Batavia. Tahun 1628, pasukan pertama bergerak. Mereka menempuh perjalanan yang panjang dan berat dari jantung Mataram menuju Batavia, melewati hutan, sungai, dan rawa. Dalam kondisi minim logistik dan dilanda penyakit, mereka tetap melangkah. Sebab yang mereka bawa bukan hanya senjata, tetapi harapan seluruh rakyat Jawa. Sesampainya di Batavia, pertempuran pecah, dinding benteng kokoh, meriam menyala, dan peluru menghujani dari atas. Namun pasukan Mataram bertahan. Mereka menyerang dari segala sisi, membakar lumbung, mengebor pertahanan. Suara genderang perang menggema di bawah langit yang kelabu. Namun, pertempuran pertama itu belum membuahkan hasil. VOC berhasil bertahan. Meski dengan kerugian besar, Sultan Agung tak menyerah. Setahun kemudian, 1629, ia mengirimkan gelombang kedua. Kali ini, dengan pasukan lebih besar dan strategi lebih matang. Mereka bahkan mencoba memotong jalur logistik VOC dari laut, agar Batavia kelaparan. Dan hampir saja berhasil, VOC saat itu berada di ambang kehancuran. Persediaan makanan menipis, wabah menyerang, dan semangat pasukan Belanda mulai runtuh. Namun, lagi-lagi alam tak berpihak. Penyakit dan cuaca ekstrim menghantam pasukan Mataram. Serangan gagal, banyak yang gugur, bukan karena peluru, tapi karena kelelahan dan wabah. Mungkin secara militer Sultan Agung tidak menang, tapi secara moral dan spiritual, ia telah menyalakan api perlawanan yang tidak pernah padam. Ia menunjukkan bahwa bangsa ini bisa menang menentang kekuatan asing. Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Rakyat kita menderita karena VOC. Kita tidak boleh tinggal diam. Demi tanah air, kita harus hancurkan Batavia.
Baik Gusti Sultan, kami akan berjuang. Bersiaplah, kita berangkat membawa nama kehormatan Mataram. Izin melaporkan, prajurit Mataram sudah menuju Batavia melewati jalur darat dari Solo dan Yogyakarta. Prajurit Mataram sedang bergerak. Pemimpin mereka, Sultan Agung, sangat cerdik dalam mengatur strategi untuk menuju ke Batavia. Kita memiliki benteng yang kuat dan persenjataan yang lengkap. Mereka hanya bermodalkan bambu dan tombak saja. Tapi tetap, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan tanah air mereka. Kita harus siapkan semua pasukan di benteng. Kita harus tahan mereka rupanya tersebut. Kang, ngopo kowe ning kene, Kang? Ning di Kang Mas Kutura. Hei. Kowe begal sing ana ing tapel wates kowe. Yo. Semua bersiap! Bersiap! Kang! Joko! Habis Gusti Sultan. Tapi semangat kami belum padam. Pengalaman kami sudah habis Gusti Sultan. Prajurit Mataram sudah menuju Batavia. Ya dan ini boleh Subhanallah.